Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan terus diperkuat melalui gerakan gotong royong bersama di ruang publik kota. Pemerintah Kota Samarinda menggelar kerja bakti massal di kawasan Teras Samarinda dengan melibatkan sekitar 1.000 pegawai dari seluruh organisasi perangkat daerah. Kegiatan dilakukan dengan sistem pembagian per blok agar proses pembersihan berjalan lebih efektif dan terorganisir. Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri turut meninjau langsung kegiatan tersebut. Hari ini kurang lebih 1.000 pegawai turun gotong royong. Ini sudah direncanakan sejak peninjauan beberapa hari lalu dan berjalan lancar karena dibagi per blok, ujarnya, Minggu, 6 April 2026. Dalam kegiatan itu ditemukan sejumlah saluran air tersumbat sampah plastik yang langsung dibersihkan hingga aliran kembali normal. Pembersihan juga diperluas ke sejumlah ruas jalan utama sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan estetika kota. Hari ini kurang lebih 1.000 pegawai di lingkungan pemerintah melakukan gotong royong bersih-bersih di kawasan Teras Samarinda. Dan ini kita sudah rencanakan sejak melakukan peninjauan beberapa hari yang lalu. Semuanya berjalan dari pagi secara lancar. Pak Asisten 2 sudah membagi secara per blok. Di blok ini OPD ini, di blok ini OPD ini, di blok ini OPD ini. Nah, kita terakhir ini menemukan sumbatan sedikit di kawasan amphitheater ini. Saluran limpasan airnya ada buntu. Sekarang kita tungguin sampai selesai lancar. Dan setelah melihat yang keluar itu adalah kotoran plastik, tutup botol. Nah, kita juga berharap kepada siapa saja yang menggunakan fasilitas ini agar sampahnya benar-benar ditaruh di tempat sampah, tidak membuang di lubang-lubang saluran yang nanti membuat buntu dan pada akhirnya akan membuat kerusakan pada saluran. Padahal kita sudah menaruh beberapa tempat sampah. Akumulasi dari sampah yang dibuang di saluran, di lubang saluran air mengakibatkan terjadi kebuntuan. Ya, ini saya tongkrongin sampai selesai supaya pada saat hujan tidak mengalami masalah di sekitar areal di amphitheater ini. Kemarin hari Jumat berlanjut juga hari ini di wilayah Kota Samarinda, saya menginstruksikan untuk segera melakukan pembersihan sampah di bahu-bahu jalan. Misalnya kawasan Poros Samarinda menuju APT Pranoto, Rifadin, Otista menuju Kesambutan, kemudian Pergudangan, kemudian dari Slamet Riyadi sampai ke Arabic Mall. Ya, karena ada yang belum maksimal dari perilaku membuang sampah pada saat berkendara. Kadang-kadang mereka buang dari atas mobil, akhirnya bahu-bahu jalan kita itu banyak sampah plastik. Nah, kita juga menghimbau pada pengguna kendaraan, ya, kita mohon betul agar sampahnya ditaruh di mobil, nanti sampai di rumah atau di tempat masing-masing dibuang di tempat sampah masing-masing. Pemerintah Kota Samarinda menegaskan larangan pungutan kegiatan perpisahan sekolah yang dinilai dapat membebani orang tua siswa.
Wali Kota Samarinda Andi Harum menyampaikan bahwa pihaknya telah memerintahkan Inspektorat, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan, TUAP, dan Dinas Pendidikan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pungutan tersebut. Tidak boleh ada pungutan, apalagi untuk kegiatan perpisahan. Jika tidak ada biaya, tidak perlu dipaksakan, cukup dilaksanakan secara sederhana di sekolah, tegasnya, Selasa, 28 April 2026. Pemerintah berharap seluruh satuan pendidikan mematuhi kebijakan tersebut agar kegiatan sekolah tetap berjalan tanpa memberatkan masyarakat. Kemarin saya sudah mulai mendapat informasinya, saya sudah perintahkan Inspektorat dan TWAP untuk segera turun, termasuk Dignas untuk mengambil langkah yang tegas terhadap itu. Pokoknya tidak boleh ada pungutan, apalagi perpisahan. Kalau tidak ada uang, tidak usah dilakukan perpisahan, cukup sederhana di sekolah, tidak usah mengambil kegiatan yang memberatkan orang tua siswa. Apalagi dalam keadaan kondisi seperti ini, kita semua harus peduli terhadap keadaan yang serba sulit sekarang ini. Pemerintah Kota Samarinda bersama Badan Pusat Statistik meluncurkan program Desa Cantik atau Cinta Statistik sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas data hingga tingkat wilayah, sekaligus mendukung penerapan sistem Satu Data Samarinda agar kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran dan efisien. Desa Cantik Statistik ini dalam rangka penguatan tata kelola pengambilan keputusan dan kebijakan kita yang berbasis data. Tujuannya agar program kita itu tepat sasaran, ujar Wali Kota Samarinda Andi Harun, Rabu, 29 April 2026. Melalui integrasi data antar perangkat daerah, pemerintah berharap arah pembangunan menjadi lebih terukur, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Satu, semua lurah, camat dan pimpinan OPD tingkatkan literasi dan kapasitas statistik kalian. Semua program di kelurahan, di perangkat daerah harus pastikan datanya akurat. Kurang apa? Kalau kita masih belum terlalu pintar, masih butuh pengetahuan bagaimana cara mengkalibrasi data itu, ada Kepala BPS Samarinda yang setiap saat siap membantu kita. BPS-nya ada, semua perangkatnya tersedia, ada Kominfo, ada BPS. Manfaatkan beliau. Kalau kita manfaatkan beliau, hebat data Samarinda. Dan kalau BPS tidak manfaatkan, tidak perlu pakai bayar-bayar. Kalian pakai konsultan itu, pakai bayar. Yang paling modalnya kalau beli itu kopi 1 gelas, beres. Dan saya juga ingin menyampaikan kepada Pak Kepala BPS Provinsi, bangga kenapa?
karena salah satu Pemda yang sangat solid hubungannya dengan BPS, khususnya kepala BPS Samarinda adalah pemerintah Kota Samarinda. Saya termasuk tak pernah ragu dan malu minta tolong kepada beliau, karena seluruh kapasitas BPS termasuk kapasitas beliau kami butuhkan dan kami harus berguru. Kalau kita tidak tahu terus sombong tidak mau belajar, itu orang sombong. Oleh sebab itu ada fasilitas negara bernama Biro Pusat Statistik di Kota Samarinda, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalian tidak bekerja sendiri, ada BPS yang akan dampingi kita. Lurah-lurah, camat, ini program dari BPS ini. Desa cantik statistik. Nah, oleh sebab itu manfaatkan dan tingkatkan literasi dan kapasitas statistik kita di tingkat kelurahan, di tingkat perangkat daerah. 2. Standarisasi data kita. Ini jelas arahannya ya. 1. Tingkatkan literasi dan kapasitas statistik di level kelurahan dan kecamatan sampai pada level perangkat daerah untuk menjadi level kota. 2. Data yang kalian peroleh agar presisi standarisasi. Bagaimana cara menstandarisasinya? Nanti sudah ada petunjuknya dari BPS. Tidak bisa berhubungan langsung dengan Pak Kepala BPS Samarinda, ada Kepala Dinas Kominfo. Jadi dulu sudah buat standarisasi data kita miliki, dan yang ketiga, program yang kalian ajukan, usulkan ke tingkat pengambilan level keputusan di tingkat teman-teman masing-masing, maupun yang akan naik menjadi program yang akan diajukan ke kota, harus berdasarkan berangkat dari data yang sudah terstandarisasi tadi. Akhirnya apa? Program kita tepat sasaran, APBD kita bermanfaat, dan yang paling utama, Samarinda terus memiliki arah yang jelas untuk masa kini dan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda Beradab minggu ini. Preti Vira Mustafa. Semoga Samarinda semakin maju dan pelayanan masyarakat makin baik. Eka Alpa. Kerjanya nyata dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Rashidah Idah. Alhamdulillah punya pemimpin yang diharapkan rakyat. Alvaro Marcel. Penjelasannya detail dan mudah dipahami masyarakat. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, bersih lingkungannya, adil kebijakannya, dan tepat arah pembangunannya.